Yup, selamat pagi semuanya. Hari ini saya bernama Aaron dengan NIM 253303611422. Saya berasal dari Prodi Teknik Informatika Malam kelas 1A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas UTS berjudul Sistem Pintu Otomatis. Pendahuluannya kita lihat dulu. Sistem pintu otomatis yaitu ibarat suatu mekanisme yang dirancang untuk membuka dan menutup pintu secara otomatis menggunakan sensor. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip sistem digital, di mana input dan outputnya diprinsipkan dengan bilangan biner yaitu 1 ataupun 0. Nilai logika 1 menunjukkan aktif, sedangkan nilai logika 0 menunjukkan kondisi tidak aktif atau tidak ada. Jika seorang mendekat, sensor akan mendeteksi keberadaan orang tersebut dan memberi sinyal sistem untuk membuka pintu. Setelah orang itu lewat, pintu akan menutup kembali secara otomatis melalui pintu otomatis. Ya, dengan sistem ini kita bisa menerima manfaat yang besar. Yang kedua, latar belakangnya. Kemajuan teknologi digital saat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam aspek kehidupan. Salah satunya adalah penerapan sistem otomatis dalam bidang keamanan dan efisien. Salah satu inovasi yang banyak digunakan di tempat umum yaitu seperti pusat pemeriksaan, rumah sakit, pintu kantor adalah yaitu berbasis sistem pintu otomatis. Sistem ini bekerja mendeteksi, seperti saya jelaskan tadi pada pendahuluan, sistem ini bekerja sebagai deteksi. Jika seorang menggunakan sensor kemudian mengirimkan sinyal data untuk membuka pintu, maka akan secara otomatis terbuka tanpa perlu sentuhan manusia. Konsep kerja sistem pintu otomatis ini tidak terlepas dari sistem digital yang dijelaskan seperti pertama yaitu bilangan-bilangan biner 0 dan 1 sebagai representasi logikanya. Selain membuat aktivitas manusia menjadi lebih mudah, penerapan sistem otomatis ini juga mencerminkan teknologi digital pada saat sekarang digunakan secara efisien dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kombinasi sensor dan sistem kontrol yang tepat, teknologi ini bisa membantu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi di berbagai tempat yang bisa digunakan untuk meningkatkan ekonomi yang ada di dunia ini. Tujuan dibuatnya makalahnya yaitu pertama, menjelaskan konsep dari bilangan digital dan konversi pada sistem pintu otomatis. Yang kedua, menjelaskan cara sistem logika digital dalam membuat dan menutup pintu. Yang ketiga, memberikan contoh penerapan gerbang logika pada sistem otomatis berbasis sensor. Dalam dunia elektro digital, yang keempat ada bilangan digital dan sistem biner. Dalam dunia elektronika digital, bilangan direpresentasikan biner yaitu kombinasi 0 dan 1. Di mana 1 high yaitu terbuka, yaitu adanya arus, dan 0 low menunjukkan tidak adanya arus. Sistem pintu otomatis menggunakan digital karena mikrokontroler dan hanya menggunakan sinyal dari digital tersebut. 5. Gerbang logikanya. Gerbang logika merupakan rangkaian dasar sistem digital yang memperoleh proses satu atau lebih sinyal input berdasarkan output logis. Beberapa jenis gerbang logika yang digunakan pada pintu otomatis antara lain gerbang N yang menghasilkan output 1 jika semua input bernilai 1. Gerbang OR menghasilkan output 1 jika salah satu input bernilai 1. Gerbang NOT menghasilkan sinyal input 0 menjadi 1 dan 1 menjadi 0. 6. Alasan penggunaan bilangan digital. Sistem pintu otomatis memanfaatkan sinyal digital dari sensor gerak, yaitu di mana sensor mendeteksi gerakan menghasilkan logika 1, high, dan tidak ada gerakan menghasilkan gerakan 0. Konversi bilangan tersebut menggunakan kondisi, misalnya kalau nggak ada orang, desimal menjadi 1, binernya menjadi 0. Ya, 1 orang, desimalnya 2, menghasilkan bilangan biner 0001. 2 orang menghasilkan desimal 2 dan menghasilkan biner 0010, di mana dengan rumus 2 kali pangkat n. Bilangan tersebut dikali 2 pangkat n dan n kurang 1 dan seterusnya. 3 orang, di mana desimalnya 3 yang menghasilkan biner 0011. 4 orang, desimalnya 4 yang dimana bilangan binernya adalah 0100. Yang ketujuh, ada aritmatika biner dalam sistem. Jika memiliki kapasitas maksimal 8 orang, yaitu dengan bilangan biner 1000 dan sensor mencetak ada 3 orang, 0011, maka 1000 bilangan biner dikurang 0011 menjadi 0101. 5 orang tersisa. Operasi biner ini menggunakan sistem untuk membatasi jumlah orang dalam ruangan dan mengatur kapan pintu harus terkunci. Kapan? Penggunaan gerbang logikanya.
Pintu otomatis dikontrol oleh kombinasi beberapa gerbang logika, yaitu gerbang OR, pintu auto terbuka jika minimal satu sensor. Yang kedua, gerbang AND, pintu tetap terbuka selama kedua sensor aktif. Yang ketiga, gerbang NOT, digunakan untuk mengatur logika tertutupnya pintu saat tidak ada sinyal. Oke, gimana contoh logika sederhananya? Sensor luar S1 sebagai S1 jika 0, dan sensor dalam S2-nya 0, gerbang E-nya 0, dan gerbang OR-nya 0, sehingga pintu tetap tertutup. Jika S1-nya 1, sedangkan S2-nya 0, gerbang N-nya 0, dan menghasilkan gerbang OR-nya 1, maka pintu terbuka. Jika pintu luar S1-nya 0, gerbang dalamnya S2, menghasilkan 1, gerbang N-nya 0, gerbang OR-nya menjadi 1, maka status pintunya tetap pintu terbuka. Dan sensor luarnya 1, sensor dalamnya 2, S1, gerbang N-nya 1, gerbang OR-nya 1, pintu terbuka penuh. Ibarat salah satunya harus ada terbuka, antara sensor luar 1 atau sensor luar 2, S2 harus salah satu terbuka agar pintu bisa terbuka. Oke. Skema sistemnya, skema pintu otomatis terdiri dari pertama inputnya, sensor luar dan sensor dalam. Prosesnya ada gerbang logika AND, OR, and NOT. Outputnya motor DC atau penggerak pintu, LED indikator bukti bahwa pintu terbuka atau tertutup atau alarm pengaman. Yang ke-10, kesimpulan. Sistem pintu otomatis merupakan penerapan teknologi digital yang memanfaatkan prinsip bilangan biner dan gerbang logika. Ya, menggunakan sensor. Penggunaan sistem ini menggunakan pintu secara aman dan efisien tanpa kontak fisik. Kombinasi gerbang AND or and NOT memberikan logika kontrol untuk mendeteksi kondisi pintu dan keberadaan orang secara real time. Saya akan menjawab jawaban esainya, yaitu di mana satu proses input dan konversi kode pengaman ke biner langka. Itu penggunaan memasukkan kode keamanan, contohnya dengan 27 atau AB. Sistem mengubah kode ini menjadi biner, sehingga diproses oleh logika digital, di mana kode presisinya 65 dengan kode biner 01000001 dengan B 66 yaitu 01000010, di mana 2 menghasilkan 50 yaitu 00110010, 7 menghasilkan 50 yang menghasilkan bilangan biner 00110111. Jika kombinasi kemudian menggunakan 7, sistem pengamanan menjadi 00110010, 00010011. Tujuannya yaitu agar sistem digital dapat membandingkan input dengan kode yang sudah disimpan. 2. Rangkaian logika untuk memvalidasi input pengguna. Rangkaian ini berfungsi menggunakan bit input pengguna dengan bit kode asli dengan blok utama yaitu input registrasi A menyimpan input biner dari pengguna, kode registrasi B menyimpan kode keamanan biner yang sah, komutator yaitu S0 dan N. Setiap bit dibandingkan S0 jika hasilnya sama, hasilnya bakal 1. Jika hasil S0 dan di N, jika semua benar hasilnya adalah 1, valid. Contoh logikanya bisa dilihat seperti ini. Kemudian yang ketiga, tabel kebenaran hasil logika akhir. Misalnya kode yang benar 10, dengan berarti kode binernya itu 00010000. Kita bandingkan dengan input penggunanya. Kesimpulannya ada dua, yaitu jika semua bit cocok maka valid. Jika ada satu bit saja yang berbeda maka hasilnya tidak valid. Contohnya ada seperti di sini. Dengan input 10 tadi kode benarnya itu segini, dan hasil akhirnya menjadi 1 sehingga statusnya valid. Sedangkan yang lainnya tidak valid sehingga menghasilkan n akhirnya berhasil 0 dan sehingga statusnya tidak valid. Yang keempat, alur sistem dan fungsi tiap blok utama. Diagram alur yaitu konseptualnya seperti ini. Pertama dari input kode sehingga dikonversi ke biner, terus registrasi ke input A, kemudian registrasi ke B, kemudian diproses menjadi komutator S0 tambah N, kemudian divalidasi oleh output. Kemudian divalid yaitu cetak, dan invalid maka ditolak aksesnya. Jadi kalau valid terbuka pintunya dan invalid tidak terbuka pintunya. Jadi fungsi bloknya itu ada sebagai berikut, di mana blok input kode berfungsi untuk menerima kode keamanan, konversi ke biner menggunakan huruf, angka atau huruf ke bentuk biner, registrasi input menyimpan data dan input sementara untuk proses pembandingan.
Ada pula registrasi kode yang digunakan untuk menyimpan kode rahasia. Komputator membandingkan kedua data biner menggunakan XNOR dan AND. Output validasi menyimpan sinyal 1 jika benar, sehingga memberikan izin akses atau cetak tiket. Kemudian simulasinya begini, saya jelaskan secara singkat saja. Ibaratnya begini saja lah logikanya. Ibarat jika salah satu di sini ada yang 0, maka pintu tersebut tidak akan terbuka. Oke? Nah, jika 1 tidak akan terbuka. Jadi setiap dari semua ini salah satu harus bernilai 10, 10, 01, 01, atau boleh juga 11 tapi ini convert ke 0, maka pintu akan terbuka. Sama. Oke. Intinya salah satu dari kode tersebut harus ada 1, maka hasilnya akan terbuka. Jika hasilnya tidak 0 semua, maka pintu tidak terbuka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.